mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Farid Al-Hakim. Kepada Saudara Farid Al-Hakim dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سُبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan serta memberikan kelancaran pada acara kita siang hari ini. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum Studi Islam FISIP Universitas Andalas kepada Saudara Muhammad Iqbal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Apa suaranya terdengar? Terdengar. Apa ya tadi terkendalanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertemu walaupun mungkin pertemuan kita ini masih dalam virtual ya. Namun Ana harap walaupun agenda kita diangkatkan secara virtual, ini tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa nikmat kita, dan juga semangat kita dalam mengikuti agenda ini. Dan juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, murabi agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW.
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat ya, Anda ucapkan kepada pemateri yang sudah membersamai kita, yaitu Bang Muhammad Fikri. Mungkin sedikit informasi untuk kita semua. Pemateri kita pada kali ini, beliau adalah mantan Ketua Umum FSI FISIP periode 2020. Jadi bisa dikatakan beliau orang baru ini. Juga yang terhormat, Anda ucapkan kepada peserta komander pada siang ini. Dan yang terakhir yang Anda banggakan dan yang Anda cintai, yaitu kepada seluruh panitia dan juga pengurus yang sudah mengangkatkan agenda ini. Mungkin ada kekurangan, namun itu tidak menjadi kendala dalam pengangkatan agenda ini. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, Anda ditugaskan untuk menyampaikan sedikit mungkin beberapa patah kata untuk kata sambutan ya pada agenda kita pada siang ini. Komander sendiri itu merupakan program kerja yang berada di bawah bidang MNC atau bidang medianya FSI FISIP. Komander itu memiliki kepanjangan Class of Multimedia and Design Operation. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu ya. Di sini kita akan berfokus kepada yang namanya multimedia, desain dan sejenisnya. Dan juga diharapkan ya dengan diangkatkannya agenda komander ini, yang dimana agenda ini bertujuan untuk mengenalkan kepada kita semua peserta maupun pengurus apa itu multimedia, apa itu multimedia, apa itu desain, dan bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu di jalan dakwah gitu. Bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu di dalam kebaikan. Sebagaimana tema agenda komander kita pada siang ini ya, yang sudah Anda baca tadi, dikirimkan oleh panitia, yaitu mengirimkan pesan kebaikan melalui poster yang berkelas, yang berkualitas. Nah, kebanyakan kita kan melakukan kebaikan melalui melalui desain dan sebagainya. Namun sayangnya apa yang kita bikin itu tidak menarik bagi orang, tidak berkualitas, sehingga mungkin setelah susah payah kita membuatnya, tapi orang lain tidak menanggapinya, tidak melihatnya. Bisa jadi itu mungkin karena skill kita yang belum sampai, ataupun desain yang kita bikinkan tidak menarik atau berkualitas. Nah, dengan diangkatkan agenda ini diharapkan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi pesan kebaikan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik oleh orang yang menerimanya. Itu yang kita harapkan. Nah, mungkin nanti dari pemateri bisa juga menyampaikan apa itu kebaikan, apa pentingnya sih kita menebar kebaikan ini gitu. Dan seperti apa sih poster itu, apa aja yang poin-poin yang perlu ada dalam poster itu, dan bagaimana kita menerapkan kebaikan, menyebar kebaikan melalui poster dan sebagainya. Gitu. Itulah tujuan diangkatkannya komander ini. Dan komander ini sendiri itu yang saat ini kita adakan itu terbuka bagi umum ya. Jadi mungkin bagi teman-teman semua yang sudah hadir, itu boleh nih silakan dikirimkan linknya ke teman-teman terdekat ataupun di grup-grup yang teman-teman gabung gitu. Agar kebaikan ini tidak terhenti di sini saja, namun bisa menyebar ke teman-teman kita yang lain. Mungkin bisa jadi kan dia yang lain tuh belum bergabung karena kekurangan info dan sebagainya. Dan yang terakhir, Anda mungkin mewakili panitia dan juga pengurus.
meminta maaf kepada peserta semua apabila nanti selama berjalannya agenda ini ada kekurangan atau minus dan sebagainya. Karena yang menjadi panitia juga manusia yang tidak sempurna. Insya Allah nanti kami juga membuka kritikan, saran. Jadi jikalau nanti misalnya memang ada minus dan kekurangan, nanti silakan sampaikan saja kepada panitia terdekat. Insya Allah akan kami evaluasi di kepengurusan selanjutnya. Juga Anda berharap semoga Komander ini tidak terhenti sampai di sini. Kita dapat meneruskannya di tahun-tahun selanjutnya dengan agenda yang lebih spesial ataupun bisa kita laksanakan secara offline ya. Baiklah, mungkin sekian kata sambutan yang bisa Anda sampaikan. Afwan moderator, Anda juga membuka secara resmikah agenda ini? Ya, betul. Baik ya. Jadi izinkan Anda sebagai Ketua Umum FISIP untuk membuka agenda komander kita pada siang ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga komander ini dapat berjalan dengan baik dan nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan itu memang tersampaikan pada yang menerimanya. Baiklah, mungkin sekian kata sambutan dan pembukaan dari Anda tadi. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum FISIP yang telah membuka dan juga memberikan kata sambutannya untuk acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk sebagai ikhtiar kita agar acara kita ini berlangsung dengan lancar, oleh karena itu dipersilahkan kepada Saudara Hendri Nugraha untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama menundukkan kepala bermunajat pada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini berlancar dengan baik. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma firli dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firni dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana malal abrar. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini di ruang virtual Zoom ini kami hendak menyelenggarakan acara komander pada siang hari ini ya Allah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hendri yang telah memimpin doa. Selanjutnya kita masuk ke agenda inti kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang Fikri. Sebelum kita mulai nih, mungkin dari teman-teman yang ikhwan boleh on cam dulu ya, boleh on cam supaya acara kita siang hari ini dapat berjalan dengan interaktif dan juga menambah semangat
kita semua gitu. Sebelumnya Anda mau sapa dulu pemateri kita, Bang Fikri. Halo Bang Fikri. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Fikri? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini sehat. nama yang mana ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin tanpa memperlama lagi, Ana silahkan kepada Bang Fikri untuk menyampaikan materinya mengenai desain pada siang hari ini. Pada Bang Fikri dipersilahkan. Oke, terima kasih Zaki. Oke, suaranya jelas ya? Gimana? Jelas? Jelas Bang. Ini kayaknya boleh yang mau on cam. Oke, lebih bagus. Mungkin bisa di ini dulu di PPT-nya. Ini kan via PDF. Ada pilihan full screen itu, coba diklik yang buka lagi nih biar apa namanya full screen. Buka dulu mungkin PPT-nya. Klik yang itu. Presentasi itu, presentasi. Oke. Oke. Oke, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Pertama, syukran jazakumullah khair. Thank you atas teman-teman dari Fisik yang sudah mengundang untuk berbagi barangkali ya mengenai sedikit yang saya dapatkan, pahami gitu mengenai topik yang diberikan. By the way, sebelumnya ingin nyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Apakah semuanya standby ini gitu? Nah, mungkin bisa dikasih raise hand barangkali untuk kode gitu ya. Untuk kode buat teman-teman standby. Karena memang jangan sampai nanti teman-teman hadir di sini, kemudian teman-teman tidak ada sepenuhnya. Teman-teman cuman ya hadir dengan mencantumkan nama. Karena barangkali yang akan juga saya sampaikan di sini tidak hanya berkutat dengan poster. Karena sejujurnya sebenarnya kalau hanya bicara poster kita itu sangat-sangat simpel sebenarnya gitu. Tapi ada sesuatu yang memang sudah coba disiapkan biar kita bahasanya lebih meluas gitu loh. Karena sejatinya sebenarnya kita aktivitas teman-teman, aktivitas kita di lembaga dakwah yang berkaitan dengan media itu berbicara sedang poster sebenarnya gitu kan. Nah gitu. Jadi barangkali bisa di on cam. Yang akhwat kalau misalkan pakai masker, mau ini nggak apa-apa juga. Barangkali biar lebih fokus ya. Boleh ya, di on cam saja. Gitu ya. Oke, boleh dikasih kode dulu teman-teman. Dikasih raise hand barangkali di apanya directionnya boleh memastikan kita semuanya udah standby. Boleh bantu raise hand. Oke, reaction raise hand. Mana nih? Oke, Mahrani udah standby. Thank you. Ada lagi? Oke, Adam, Fitra, thank you. Yufiza, thank you. Masih banyak yang belum ya? Atau udah lama gak pakai Zoom jadi bingung. Reaction yang mana? Atau kalau tulis di kolom chat ya. Karena nanti kita akan lebih banyak juga
langsung dari awal kita akan coba untuk feedback face to face, bukan face to face, komunikasi dua arah ya, two ways communication gitu ya, biar karena kalau hanya menyampaikan maka rasanya terlalu sudah sudah biasa. Di awal kita akan coba langsung two ways communication, nanti saya akan langsung minta respon dari teman-teman gitu kan, biar komunikasinya lebih dua arah, dan kemudian saya dapat data-data informasi gitu. Jadi akan lebih mulai mau menyampaikannya nanti akan lebih mudah gitu, akan lebih on point ke target audiens gitu. Boleh dikasih di kolom komentar juga kalau sudah standby. Boleh teman-teman dikasih kata apa, ditulis siap semuanya di kolom chat. Ya, mana nih? Oke, siap. Thank you Yasmin. Lagi? Oke, Maharani siap. Thank you. Yang lain? Oke. Bisa, thank you juga. By the way, ini moderator sampai jam berapa untuk penyampaiannya? Biar bisa dikontrolin waktunya. Untuk penyampaian kira-kira 40 menit tuh. 10 menit ya. Oke. Lagi dong. Thank you. Yang lagi. And the boys, mana nih boys? Baru yang udah standby. Zaki Hendri udah nih. Iqbal, Farid, Iqbal. Mana lagi yang boys ini? Adam, boys ya boy. Apa lagi? Farhan, ini juga boys ini. Rumah itu udah mulai juga nih. Kayaknya kalau nggak kita nggak boleh mulai nih. Ya, ya. Kasih dulu reactionnya via kolom chat. Ayo dong. Come on. Oke. Thank you. Lagi teman-teman. Evan ya, bukan maksudnya bersuzon kepada teman-teman, tapi tidak. Karena ini di-record gitu. Kalau misalkan rasanya mengganggu aktivitasnya hadir di ruang virtual ini karena ada aktivitas, gak masalah misalkan nanti tonton recordin aja. Karena saya ingin coba two ways communication dengan yang memang teman-teman bisa stay, nanti diajak diskusi, diajak tanya jawab dia dari awal gitu untuk mengenai poster ini gitu. Oke, boleh yang lain mana nih? Gimana yang lain? Ini masih banyak yang belum kasih respon. Yuk. Baru 1, 2, 3. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Oke, siap. Tidak apa-apa. Yuk, kita apresiasi untuk panitia yang sudah menyiapkan dengan memberikan reaction.
Oke lah, sepertinya masih ini ya, masih malu-malu. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Oke, baik teman-teman. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, bersalat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Muhammad, bahwa kita harus meyakini bahwa pertemuan kita pada siang hari ini tentunya ada sebuah pertemuan yang sudah ditakdirkan, sudah tersirat itu di alam sana gitu kan. Bahwa hari ini yang hadir adalah ini gitu. Ada Henry, ada Zaki, ada Yufriza dan lain. Bahwa artinya adalah kehadiran teman-teman ini sudah memang kehadiran yang sudah ya memang teman-teman yang sudah ditakdirkan hadir, gitu kan? Tadi misalkan ada yang sudah hadir tapi ternyata ada kira mendadak dan dia harus keluar. Artinya ada ikhtiarnya, namun pada kenyataannya dia harus meninggalkan. Maka setiap momen yang memang kita bisa hadir di sana, kita harus bersyukur, kita harus mensyukurinya. Dan itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita menghargai sebuah pesan kebaikan, bahwa teman-teman di FSC sudah memberikan sebuah bentuk wejangan biar ada sebuah pesan kebaikan hari ini berupa komentar, maka perlu rasanya kita untuk mengapresiasi gitu. Nah, bicara mengenai topik hari ini, saya dikasih perkenalkan dulu ya. Nama Muhammad Fikri, biasa dipanggil Fikri. Kemudian dulu di FSC tahun pertama diamanai sebagai sekretaris umum, kemudian tahun kedua ketua umum, tahun ketiga itu di Rabani sebagai koordinator humas dan jaringan di Rabani. Kemudian setelah itu aktif di beberapa ikut memberi sebuah hal baru dengan membangun aktivitas-aktivitas positif dengan teman-teman. 2 diantaranya sekarang selagi diprogreskan seperti yang barangkali teman-teman lihat di pojok atas ya, layar. Nah itu. Nah, sekarang itu fokus kepada 2 hal. Pertama mengenai Human Development Skill and Behavior Organized untuk GIS Practitioner. Jadi sekarang lagi fokus bagaimana mencoba mempelajari bagaimana Human Development Skill, bagaimana pengembangan skill, kemudian bagaimana menghadirkan sebuah event yang dikelola oleh anak muda, gitu lah. Karena sejatinya saya melihat bahwa kebanyakan event-event yang diadakan itu perlu peningkatan, perlu peningkatan. Selain itu sekarang juga bergerak bagaimana menghadirkan awareness mengenai environmental isu lingkungan. Maka ya karena memang isu lingkungan saat ini menjadi sebuah isu yang sangat-sangat hype ya. Kemarin G20 bahas isu lingkungan, dan kemudian banyak sekarang platform atau komunitas yang didirikan untuk karena sudah mulai orang sekarang aware dengan isu lingkungan sedikit barangkali. So next time ketika teman-teman ada irisan dengan 2 hal ini, kita bisa untuk berdiskusi. Boleh dilanjutkan moderator untuk operator slide-nya. Nah, hari ini kita akan bicara good message, good poster, great poster. Nah, sedikit dulu, poster itu sebenarnya sudah relate, sudah banyak kita kenal. Artinya bicara poster sebenarnya sudah kalau ditanya poster teman-teman pasti sudah tahu. Tapi problemnya adalah sekarang banyak poster-poster itu yang mulai kehilangan identitas poster itu sendiri. Yang teman-teman posting, kayak misalkan hari ini teman-teman posting di Instagram mengenai kegiatan komunitas, itu poster, namanya poster kegiatan, gitu. Kemudian teman-teman bikin kegiatan-kegiatan itu namanya poster kegiatan. Kemudian teman-teman apa lagi, banyak hal. Poster lain, semisal poster agenda musik, apalagi poster kajian, info kajian itu poster. Banyak sebenarnya poster-poster. Nah, tapi ada hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Ada beberapa hal yang perlu kita barangkali balik lagi mengenai esensi atau konteks dari poster itu bagaimana.
Karena memang poster itu dihadirkan awalnya karena memang dulu itu kan belum ada hal-hal seperti belum ada Instagram, belum ada ya YouTube dan lain-lain. Maka konteks dulu adalah informasi itu disebarkan yang ada dulu kan televisi, radio. Nah, tapi waktu itu kos yang digunakan untuk menyampaikan pesan kebaikan itu melalui TV dan radio kan itu mahal ya. Maka muncullah ide untuk membuat sebuah bagaimana agar pesan kebaikan ini ataupun informasi ajakan apapun itu bisa di cost dengan murah gitu. Nah, maka dimuncullah ide untuk membuat poster. Dan poster dulu bukanlah poster-poster sekarang yang semuanya berbicara tentang digital. Dulu yang memang poster ditulis tangan atau dilukis, kemudian atau poster yang dicetak gitu ya. Jadi dulu mainnya adalah di print gitu ya. Nah, begitu. Boleh dilanjutkan slide-nya, moderator? Nah, kemudian, ini tadi kenapa saya pengen tahu, minta respon dari teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, apakah teman-teman di sini sudah pernah membuat poster? Nah, itu dulu. Nah, boleh deh dijawab di kolom komentar. Silakan. Ya, sudah pernah boleh direspon dengan sudah. Silakan. Sudah. Den, boleh? Oke. Yang lain? Boleh dikasih komen? Mana nih? Baru dua orang yang pernah bikin poster. Rasanya tidak ya. Oke, thank you Zaki, thank you Yasmin, thank you Rozana. Ada lagi? Oke, nggak apa-apa lah ya. Bagikan aja nanti ini ya recordnya. Barangkali ada yang terkendala untuk chat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah poster apa yang biasa teman-teman buat gitu. Apakah teman-teman sudah tahu teman-teman sebenarnya bikin poster tentang apaan gitu. Nah, boleh dijawab lagi. Atau teman-teman nggak tahu ya udah bikin poster, tahunya cuma poster doang udah poster begini gitu. Ada sudah yang tahu poster apa yang biasa teman-teman buat? Jenis poster yang apa gitu, jenisnya gitu. Boleh dijawab di kolom komentar, di kolom chat. Poster digital. Oke, maksudnya jenis posternya. Bukan oke. Bukan digital, nggak digital, tapi bisa posternya jenisnya itu apa sih? Karena nggak semua poster itu sama. Karena di poster itu banyak jenis. Itu sama gitu. Nah, harus ada di poster itu sama, tapi nggak semua poster itu sama. Tag poster itu buat gitu loh. Poster gitu bang, oke. Poster untuk tugas. Poster apa tuh? Poster untuk tugas. Infografis, oke. Sip. Poster infografis. Jadi ini posternya jenis poster ilmiah ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa kendala teman-teman ketika membuat poster? Boleh dijawab juga. Sejauh ini ketika teman-teman bikin poster, yang menjadi kendala teman-teman itu apa? Idenya, dari idenya. Siap.
Ada lagi? Atau teman-teman cuman sekedar udah bikin poster, ada tugas bikin poster misalnya, ada ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu, gitu. Nyari perintilan-perintilan desain. Oke, siap. Oke. Oke, sip. Nah, kan dari dengan begini kan nampak nih. Oke, I think saya harus masuk gimana itu kan nanti nampak. Oke, Bigfoot boleh dilanjutkan dulu, moderator. Ingat waktu ini operator ya. Dilanjutkan slide-nya. Operator. Operatornya mana nih? Operator. Mana Henry? Henry. Mana Henry ini? Oke, oke siap. Nah, sebelum ke sana, kita ada titipan bahwa kan temanya dengan menyampaikan pesan kebaikan dengan poster. Nah, bicara tentang pesan kebaikan, ini pesan yang perlu kita sampaikan. Selama memang kita yang rata-rata di sini yang memang bergerak sebagai aktivis kampus gitu kan. Nah, pesan kebaikan itu memang harus disampaikan karena memang itulah yang menjadi job desk kita gitu. Dan sebenarnya tidak hanya sebagai job desk aktivis kampus gitu. Pesan-pesan kebaikan itu everyone itu have to deliver that goodness gitu. Dan pesan kebaikan itu harus good message itu harus disampaikan gitu. Konteksnya apapun sebenarnya itu harus disampaikan. Karena kalau sebagai aktivis kampus artinya sudah menjadi pakem yang jelas ya kan, bahwa pesan kebaikan itu harus mesti disampaikan. Mengapa? Agar memang orang-orang yang belum mengetahui atau orang-orang yang belum terpapar aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kebaikan gitu kan, resolusi-resolusi kebaikan, kemudian perubahan-perubahan berkaitan kebaikan itu bisa terjamah gitu. Nggak bisa aja satu orang misalkan nih, nggak bisa aja siapa misalkan Ustadz aja menyampaikan pesan kebaikan, nggak bisa gitu. Karena oke, dia Ustadz, tugasnya adalah menyampaikan ayat suci Al-Quran, menyampaikan apa yang disampaikan Al-Quran, Sunnah dan segala macam. Nggak bisa begitu. Setiap kita harus menyampaikan. Tapi barangkali beratnya kita terlalu terpressure dengan ya aktivis kampus berat gitu kan, dengan pressure dengan sigma bahwa ya kita jadi aktivis, kita jadi orang soleh gitu kan. Kalau bahasa sederhananya nggak harus jadi orang soleh untuk menyampaikan pesan kebaikan dalam konteks umum ya. Ngajak orang itu bikin tugas itu pesan kebaikan, karena dia kalau dia nggak ngerjain tugas dia kena marah sama dosen, nilainya nggak ada. Itu pesan kebaikan, gitu loh. Ngajak orang mandi itu pesan kebaikan, ngajak orang minum kalau dia kehausan itu pesan kebaikan. Tapi kita harus batasi di situ. Pesan kebaikan yang kita sampaikan sebagai seorang aktivis dakwah atau orang bergerak menyampaikan pesan Quran atau sunnah Rasulullah, gitu, wasilah Rasulullah, itu ada hal yang memang harus kita pahami. Nah, silakan dilanjutkan slide-nya, operator. Nah, diantaranya ini nih. Karena kita perlu mempunyai landasan sebagai seorang aktivis dakwah. Pertama ini, Quran surah Fussilat 33. Dan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah, poin pentingnya di sini adalah
Dan siapakah yang lebih baik berkataannya daripada yang menyuruh kepada Allah? Nah, kita ngajak orang makan karena dia lagi, atau kita ngajak orang bikin tugas karena tugasnya dikumpulin besok, itu kita nyuruh orang. Itu baik. Nah, itu baik. Tapi dalam konteks menjadi seorang muslim, menjadi aktivis, konteks menyuruh kita itu jelas. Kita tuh nyuruh kepada Allah. Konteks luasnya adalah kita nyuruh orang bikin tugas, tapi nyuruhnya dengan nilai-nilai gitu. Maksud nilainya menyuruh kepada Allah bikin. Kita ngajak orang bikin tugas, tapi dengan catatan kita ngajak orang bikin tugas, tapi dengan tidak ngapain misalkan plagiat, nyontek punya teman, maka jelas di situ. Kalau cuma ngajak orang bikin tugas, itu pesan kebaikan. Tapi pesan kebaikan yang bagaimana? Kalau pesan kebaikan itu sudah dihiasi dengan nilai-nilai yang berdasarkan landasan kita sebagai seorang muslim, maka pesan kebaikannya akan mempunyai sebuah hikmah di situ. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut, operator, biar nggak kepotong dengan materi inti nanti. Nah itu. Jadi ngajak orang kepada hal yang baik, itu dah. Itu konteks sederhana ya dakwah itu begitu. Oke, lanjut. Nah, sepertinya ada yang tertinggal. Ada lagi surah bukan? Ini belum, yang nggak apa-apa deh. Ada nggak yang tertinggal lagi? Henry. Ini yang terakhir abang kirim nggak? Oke. Di back lagi, back. Oh, oke, nggak apa-apa lah. Kayaknya ada yang tertinggal. Oh ya, ada yang kepotong ya. Siap, lanjut dulu, lanjut. Nah gini. Ini sekarang kita akan fokus ke sini teman-teman. Jadi dalam menyampaikan pesan kebaikan itu sebagai seorang muslim, jelas ya bahasa ini ya dakwah lah gitu. Nah, menyampaikan pesan kebaikan dakwah itu ada dua hal, dua hal yang perlu kita pahami secara mendasar. Ada yang namanya sawabit, ada yang namanya mutaghayirat. Nah, sawabit itu adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah pakem. Oh iya, Van, ini berdua kopi ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu dalam Quran surah Ali Imran 104. Atau yang tadi juga terlihat sebenarnya. Sawabitnya adalah, pakemnya adalah kita ngajak orang kepada kebaikan itu dua hal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebajikan, mencegah dari yang mungkar, dan kemudian buat waktu minum dan bila tujuannya ngapain sih kita ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran? Tujuannya adalah agar kita beriman. Itu pakem. Jadi apapun dakwah itu pakemnya itu. Nah, kita bermainnya di mana? Kita bermainnya adalah di mutaghayiratnya. Mutaghayiratnya adalah wasilahnya. Sarananya kita bermain di situ. Kita ngajak orang menyuruh kebaikan. Kita mencegah orang melakukan kemungkaran. Gimana caranya? Sarananya apa? Itu mutaghayirat. Artinya adalah kita bisa improve di sini. Selama tidak bertentangan dengan sawabit tadi. Kita ngajakin kebaikan misalkan. Kita ngajak orang berbagi, tapi dengan mencopet dulu. Nah, itu mutaghayiratnya nggak sesuai. Ya. Mutaghayiratnya artinya mutaghayiratnya adalah mencopet gitu kan. Sarananya mencopet, tapi mencopetnya agar bantu orang. Nah, itu mutaghayiratnya itu atau wasilah sarananya itu nggak sesuai dengan sawabit. Karena mencopet itu bukan membuat kita beriman. Nah, gitu. Jadi ini yang perlu kita mesti bawa kemana-mana. Nah,
dengan begini everything akan mudah gitu loh. Nah, begitu memahaminya. Oke. Nah, maka apapun itu wasilahnya, baik menggunakan media kah, tidak media kah, intinya apapun itu, semisal sederhana, paling sederhana itu adalah font. Karena font itu kan sarana juga. Kita bikin desain pakai font. Itu kan mutaghayirat, ya kan? Tapi kalau fontnya kita ilegal kan, bukan legal, itu mutaghayiratnya bertentangan lagi gitu dengan sawabit. Karena kita ngambil hak cipta orang gitu. Kira-kira sudah paham ya ininya ya, konteksnya ya. Gimana, sudah paham teman-teman konteksnya? Oke. Kemudian begitu juga kita bikin mutaghayirat dengan misalkan bentuknya kegiatan. Nah, kita perlu pertimbangkan itu. Pesan-pesan kebaikannya kita hadirkan dalam bentuk kegiatan, misalnya event. Nah, kita perlu pertimbangkan. Paling sederhana contohnya lomba. Kita bikin lomba tapi kita insert untuk peserta. Lalu nanti ada insertnya digunakan untuk hadiah. Ternyata di sana insert digunakan hadiah jatuhnya adalah judi gitu. Nah, hal seperti itu perlu untuk kita pahami. Begitu. Boleh dilanjutkan, operator? Lanjut. Nah, ini diantara barangkali gerakan-gerakan kebaikan yang sekarang lagi hype-hype ya. Nanti boleh di screenshot atau nanti mau dicari referensi. Nah, terlepas dari nanti apapun background mereka, bagaimanapun nanti background dan lain-lain segala macam, yang penting perlu kita lihat adalah bagaimana mereka itu mempresent pesan kebaikan mereka. Kita harus banyak referensi sebenarnya. Barangkali catatan ya, referensi kita sekarang sangat-sangat kurang. Yang saya lihat di gerakan-gerakan kita di kampus, terutama di kampus. Referensi itu harus banyak, karena referensi itu akan menentukan kita paham bagaimana mempresentnya, kita paham ide-idenya, kita paham perintilan-perintilan tadi itu yang dibilang, itu semuanya balik lagi itu kepada referensi. Kalau kita banyak cari referensi, nanti kita akan mudah terbantu untuk itu gitu. Nah, gitu ya. Lanjut, operator. Nah, kemana kita masuk memahami poster. Nah, kita mengawali dengan berawal dari definisi atau konteks yang jelas. Jadi lanjut, operator. Nah, saya ambil satu pendapat ahli ya. Poster adalah ini dari Nana Sujana. Poster itu perpaduan visual dari sebuah rancangan yang kuat menggunakan warna dan pesan. Itu konteks yang disampaikan oleh Nana Sujana. Poin di sana adalah perpaduan. Oke, perpaduan ya. Visual dari sebuah rancangan dengan menggunakan warna dan pesan. Ada visual, ada warna dan pesan. Oke, tujuannya menangkap perhatian orang agar melihat sebuah ide itu, agar orang paham, agar orang ide yang disampaikan itu teringat. Contohnya. Nah, kemudian poster itu menjadi salah satu media penyampai pesan. Ya kan? Balik lagi. Poster itu salah satu media. Dan ketika melihat media, kita harus pahami media itu dipilih sesuai dengan keterbutuhan. Kalau nggak butuh, jangan dipakai. Buang-buang tenaga, buang-buang effort untuk menyampaikannya. Gitu loh. Nah, contohnya seperti ini, posternya. Waktu tak akan kembali. Ya. Nah, di sana ada visual. Kan visualnya ada. Itu visualnya kan, posternya. Kemudian warna dan pesannya ada. Ada warna merah, ada warna biru. Jam setengahnya hancur, ya kan? Yang satunya nggak hancur, warnanya berbeda. Nah, kalau kita lebih teliti lebih dalam, unsur warna itu ada namanya warna itu, setiap warna itu mempunyai font
color message. Ada pesan-pesan warnanya tersendiri. Warna merah itu untuk hal seperti apa, warna kuning untuk seperti apa. Kemudian fontnya juga begitu, ada font message-nya. Font yang seperti ini baiknya untuk hal-hal yang seperti apa. Itu banyak. Teman-teman tinggal searching font-font itu berdasarkan font message-nya itu akan dapat. Nah, jadi nggak sekedar cuma masuk-masuk doang. Oke, ini fontnya kayaknya keren deh, kayaknya bagus, estetik gitu. Tapi orang nggak bisa baca. Ngapain bikin poster gitu? Nah, karena poster itu dia adalah ajakan. Kita bikin poster ngajak orang sholat gitu. Tapi font sholatnya kecil. Atau font sholatnya font yang berputar-putar. Orang nggak akan menangkap perhatian orang gitu. Coba diganti deh. Misalkan waktunya kecil kali. Atau waktunya dihilangin takkan kembali. Apa sih takkan kembali? Jam. Kalau orang-orang, karena poster itu kan biasa dipasang di public space ya teman-teman. Itu tempat-tempat umum. Salah satunya tempat-tempat umum kan. Kebanyakan. Karena dia berupa ajakan kan. Jadi poster itu sebuah ajakan yang bentuknya sederhana, simple. Ketika orang lihat, orang langsung paham. Misalkan ini ditaruh di print besar-besar, kemudian ditaruh misalkan di pasar baru itu, di baliho yang besar itu. Tapi ditulis saja tak akan kembali. Orang pengendara motor yang lihat, karena udah besar tuh orang kan terdistract kan, tapi tak akan kembali apa sih, tak akan kembali gitu. Gitu kan. Nah, begitu. Nah, lanjut. Operator. Nah, ini tadi jenis-jenis poster itu banyak. Poster niaga, poster masyarakat, poster pendidikan, poster kegiatan. Teman-teman cari apapun referensi, akan banyak muncul poster-poster. Karena bicara jenis itu balik lagi sesuai kebutuhan. Poster layanan masyarakat, poster pendidikan, poster ya. Ini pun poster-poster yang ini saya sampaikan ini kalau kita bagi kategorinya ada. Ya kan? Misalnya poster niaga, layanan masyarakat, pendidikan, kegiatan, seni itu, nah itu poster-poster yang dari isinya apa? Niaga itu bicara tentang apa? Transaksi. Layanan masyarakat itu apa? Service layanan. Kemudian poster pendidikan, posternya tentang pendidikan, poster kegiatan ya kegiatan kajian kah, kegiatan apa, segala macam. Karya seni, berbicara tentang seni, musik, seni rupa, dan lain-lain. Nah, propaganda campaign itu jenis poster yang sifatnya berdasarkan tujuannya. Propaganda itu tujuannya ngapain? Ya. Campaign itu tujuannya ngapain? Campaign itu tujuannya untuk ngapain? Poster itu banyak jenis. Tapi yang perlu dipahami adalah kita harus paham karakteristik jenis poster itu yang akan kita buat. Jangan kita bikin poster propaganda. Tapi kita gunakan karakteristik dari poster layanan masyarakat. Atau kita bikin poster layanan masyarakat. Ajakan, misalkan contoh paling sederhana kemarin, COVID. Kita sekarang layanannya tentang COVID. Kita ngajak orang untuk gunakan masker. Tapi kita pakai, nggak ada di sini ya. Misalkan poster ilmiah. Poster ilmiah itu poster yang ilmiah gitu loh. Yang bahasanya barangkali tidak terlalu baku, tidak terlalu bebas. Ada bahasa-bahasa baku lah, ada bahasa-bahasa yang ya karena dia ilmiah, nggak make sense dia gitu. Karena itu berkaitan juga dengan kepada siapa poster itu akan diberikan. Poster layanan masyarakat, ya artinya kita berikan untuk masyarakat umum, ya kan? Maka bahasanya memang bahasa-bahasa yang sangat-sangat paling mudah untuk dipahami. Sangat simple. Karya seni. Karena kenapa saya sampaikan begini, teman-teman? Karena nanti akan bertanya. Coba teman-teman searching di Google mengenai contoh-contoh poster. Wah, ada kok Bang poster yang dia tuh kayak poster kayak orang, kemudian
orangnya, ada visualnya, kepalanya gimana-gimana, ada pokoknya estetik dan lain-lain. Ya barangkali itu poster karya seni. Gitu. Jadi jangan disamakan. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita mengacu kepada ini. Kita menyampaikan pesan kebaikan itu, maka karena saya adalah mahasiswa komunikasi, maka ini menjadi sebuah pola umum yang harus kita pahami. Ada komunikatornya, pembuat poster, kemudian ada pesan topiknya. Maka tadi misalnya topik di sini barangkali kita bisa larikan kepada poster kita, poster apa? Poster layanan masyarakat kah? Poster kegiatan kah? Poster pendidikan kah? Atau yang lain-lain. Tentu medianya dalam poster. Komunikannya target tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini menyesuaikan dengan pesan. Atau sebaliknya. Nah, maka pesan dari poster layanan masyarakat, maka komunikannya tentu adalah masyarakat umum, gitu kan? Nah, itu nanti apa namanya linear ya. Nah, kemudian feedback. Nah, ini yang memang feedback ini sesuatu yang karena feedback ini ketika dia merespon dengan mendm balik semisal, atau dia semisal nih kita bikin iklan dalam masyarakat mengenai literasi, kemudian dari poster itu kita ngajak orang untuk apa namanya berpartisipasi dalam literasi dengan sebuah kegiatan. Nah, kemudian ternyata si komunikan kita, target pasar kita ini, ketika dia baca poster kita, dia respon, mau ikutan. Oh, ternyata mau ikutan. Kenapa ikutan, Bang? Kak atau teman? Oh iya, kemarin saya lihat poster mengenai ini, saya ikutan, saya tertarik. Itu feedback yang bisa kita kontrol. Kontrol maksudnya adalah karena kita sudah tahu dia berikan feedback, kita bisa kontrol. Kontrol artinya adalah kita harus pegang orang itu untuk diikutkan, untuk diikutkan dalam kegiatan-kegiatan literasi itu. Uncontrolnya adalah ya kita nggak tahu, ada orang-orang barangkali dia tertarik, tapi dia tidak melakukan di alternatif yang kita berikan. Contoh kayak tadi, dia tidak terlibat dalam agenda literasi yang kita adakan, tapi ternyata dia berliterasi di luar. Berliterasi di luar tanpa kita ketahui. Maka itu sebenarnya memberi feedback. Nah, maka itu sebuah hal yang wajar. Jadi jangan juga dicemaskan hal-hal seperti itu. Yang jelas kita ya udah kita share, kita effort, gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana poster yang baik? Sederhananya poster baik itu adalah poster yang memenuhi komponen. Lanjut. Ya, komponen atau ya kalau bicara komponen nanti kita akan melihat ciri-ciri kok poster itu apa sih gitu. Nah, pertama bahasa sederhana, topik fokus. Nah, bahasa sederhana di sini bukan dalam artian adalah bahasa ini ya, bahasa ya, memang sederhana secara tekstual ya, tapi bahasa sederhana juga bahasa yang memang sesuai dengan posternya, jenis posternya, gitu. Karena bahasa sederhana dalam artian adalah kita bahasa sederhana, bahasa seni itu nggak bisa sederhana seperti bahasa iklan masyarakat, gitu ya. Kemudian, nah ini juga poin penting. Kalimatnya harus persuasif, ya, jelas dan mudah dipahami. Kemudian kombinasi simbol, huruf, angka, dan gambar. Kombinasi, dan itu harus dipertimbangkan. Jangan tulisan semua,
Jangan gambar semua. Kenapa dibikin harus kombinasi? Karena audiens kita itu bukan orang-orang yang semuanya akan mudah memahami tulisan atau gambar saja. Ada orang yang dia nggak bisa kalau cuma tulisan, dia nggak paham. Dia harus didukung dengan gambar. Gitu. Kemudian menarik perhatian. Nah, cukup kalau poster teman-teman sudah memenuhi atau memiliki ciri-ciri seperti ini, sebenarnya poster itu sudah bagus, ya. Tapi pertanyaannya adalah poster kita yang bagus itu akan spesial nggak di mata orang lain atau di mata audiens? Oke, lanjut. Nah, ini kemarin dua event terakhir, Rafa dan Driver, saya diminta untuk menjadi juri poster. Jujur sebenarnya itu bingung, ada kebingungan ketika menilai. Karena rata-rata hampir seluruhnya masih belum paham atau masih belum ya bahasa sederhananya paham ya, tapi masih kombinasi itu masih belum seimbang gitu. Kemudian ada yang memang bahasanya sudah sederhana, kemudian kombinasinya ada, tulisannya ada, kemudian gambarnya ada, warnanya ada, apalagi ya itu posternya sudah jelas, dia posternya adalah poster layanan masyarakat. Tapi problemnya adalah poster itu tampak biasa aja, padahal poster udah bagus, tapi B aja. Nah, gimana agar kita bisa membuat poster kita spesial? Asal produk kita tuh punya value yang bagus. Salah satunya adalah kita harus paham. Kita harus melihat sudut pandang yang kita hadirkan di konsep poster itu. Nah, kemudian kita harus pertajam komponen-komponen yang ada. Ini ada dua hal. Kemarin, maksudnya gimana? Oke, next dulu. Ke slide berikutnya. Nah, sekarang gini. Jika tema posternya adalah tema-tema ini, kita mulai dari topik yang paling bawah. Bijak media sosial, ini tema poster driver kemarin. Bijak bermedia sosial untuk menebar kemanfaatan tanpa batas. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman dapat tema seperti ini, apa yang teman-teman tergambar oleh teman-teman? Atau teman-teman akan mengarahkan konsep poster teman-teman adalah seperti apa? Nah, rata-rata kemarin itu membawanya adalah tips bermedia sosial. Rata-rata seperti itu. Sudut pandangnya itu sudut pandang yang apa ya? Sangat dangkal gitu. Nah, ya meskipun kita udah mikir bang gimana gitu, tapi kok cuman kepikiran tentang tips bermedia sosial, ya kan? Itu nggak salah, itu betul. Kalau teman-teman bikin poster seperti itu nggak masalah. Tapi kira-kira ada nggak angle lain yang bisa kita hadirkan, ya kan? Nah, itu sebenarnya. Nah, gimana caranya bang? Balik lagi, referensi harus banyak. Kita harus banyak baca. Kita harus pahami konteks. Bijak bermedia sosial untuk menebar kebermanfaatan. Artinya media sosial untuk menebar kebermanfaatan, gitu kan? Nah, kemarin yang kemarin yang menang Yasmin ya. Yasmin menang kemarin. Yasmin menang. Kalau nggak salah poster Yasmin ini tentang yang mana? Yasmin lupa.
Yasmin, kemarin bikinnya tentang apa, Min? Lupa, Yasmin. Lupa Bang, Min. Yasmin. Itu tentang jarimu membawa kebaikan. Itu. Jarimu membawa ini ya, membawa apa kemarin? Jarimu membawamu menuju kebaikan. Nah, itu. Itu kan angle yang berbeda kan? Dia nggak bicara tentang tips bermedia sosial. Dia tidak bicara yang lain-lain, tapi dia cuma ngajak, yuk jari kita nih ada kontribusi loh dalam kebermanfaatan. Gitu. Ada yang kemarin juga bagus. Apa namanya? Jualan online. Sekilas kan? Bermedia sosial. Gitu kan? Bijak bermedia sosial. Kalau kita bicaranya lurus-lurus doang, kita lihat sudut pandangnya lurus doang, teks tertulis itu gitu. Oke. Teks tertulis ini, tema tertulis ini yang kita jadikan judul atau cara kita mengonsepkan itu ya poster kita ya baik, tapi B aja. Gitu. Jualan online, bagus kan? Itu kan bijak bermedia sosial. Oke. Banyak hal lain yang bisa kita, jadi sudut pandangnya itu harus diperluas. Kita ingin ambil angle yang mana? Nah itu ya, begitu juga dengan self improvement, grow with your achievement. Ini kemarin topiknya Ini juga topik yang dua di atas topik driver, yang di bawah topik Rafa. Nah, kemarin self improvement, grow your achievement. Banyak rata-rata hampir seluruhnya, hampir 20 poster itu membuatnya tentang gimana? Bagaimana cara self improvement di era digital? Tapi kan kita bisa ambil hal sederhana, kita cukup ambil poinnya apa? Poinnya adalah self improvement. Self improvement itu kan banyak. Ada kemarin yang menarik, berkreativitas dengan Canva. Itu kan self improvement. Tapi angle-nya itu luas sebenarnya. Jadi kalau bicara ide, rasanya kita tuh nggak kekurangan ide sebenarnya. Agar kita paham konteksnya. Bahwa poster itu adalah ajakan. So, apapun ajakan, kita yang perlu lihat adalah angle-nya. Kita mau ngambil angle yang mana. Misal, optimalisasi kualitas diri dengan self improvement di era digital. Oke. Kalau ini kan udah jelas ya. Kalau yang pertama kan self improvement itu sebenarnya peningkatan kualitas diri juga. Tapi yang kedua adalah dalam era digital. Maka kalau yang poin pertama, self improvement itu konteksnya akan sangat-sangat jauh lebih umum. Contohnya ngapain? Misal, kita belajar apa ya, yang dekat dengan kita ya. Kita belajar memilah sampah, misalnya. Itu self improvement. Jadi bisa aja kita bikin poster dengan seperti itu. Apapun itu, kalau self improvement aja maka kan tentu apa namanya itu ya, sektornya akan sangat-sangat luas, gitu kan? Contoh atau paling sederhana, self improvement, saya ngapain? Mencari tentang, kita ngambil konsep gini, tentang mengambil ide paragraf sebuah kalimat. Itu bisa, karena itu self improvement, peningkatan kualitas diri. Tapi kalau sudah dioptimalisasi dengan era digital, konteksnya apa sekarang? Berarti kualitas diri era digital. Jadi kita harus paham konteksnya dari teks itu sebelum kita terjunkan, kita rubah dalam sebuah bentuk poster atau kasusnya atau isunya, sehingga ajakan kita itu on point. Kemarin ada yang bagus,
temanya, judulnya udah bagus, tapi isinya nggak nyambung. Konteksnya era digital. Dia bikin kemarin itu Canva, tapi dia bukan menjelaskan gimana Canva itu memberi optimalisasi diri kepada dia, tapi dia lebih menjelaskan definisi Canva. Canva itu adalah ini itu just knowledge, dangkal ya. Tapi kalau kualitas diri, misalnya dengan Canva, misalnya apa? Cuan Canva, gitu. Menghasilkan cuan dengan Canva. Itu lebih spesifik, gitu. Maka itu perlu dipertajam. Nah, kemudian tadi dua hal. Pertama konsep atau gimana kita memahami konteks dari teks itu atau konteks dari isu itu. Yang kedua adalah kita harus pertajam elemen-elemennya. Ada gambar, ada tulisannya, ada pesannya itu sendiri atau teksnya. Itu harus jelas. Pertajam maksudnya adalah kita harus pahami masing-masing komponen itu. Warna, ada message, color message-nya. Teks atau font, ada font message-nya. Kemudian pesan, redaksi kalimat yang dipakai. Biar nggak banyak. Kalau layanan masyarakat, bisa banyak, bisa sedikit. Kalau ilmiah itu harus ada standar. Kalau misalnya poster seni, karya seni, atau poster kegiatan, nggak usah banyak-banyak. Misalnya kita bikin poster tentang kegiatan. Poster kegiatannya mengenai acara musik, atau acara literasi. Nggak perlu dijelaskan. Literasi adalah begini-begini begitu. Nggak perlu. Oke? Tapi jangan sebaliknya. Poster kita poster ilmiah. Ya kita harus sampaikan informasi-informasi di situ. Jangan kita minimalkan pesannya. Maka kombinasi itu penting. Begitu juga tata letak. Nah, itu maksudnya dari mempertajam komponen-komponennya. Dan balik lagi, ini gimana caranya? Nggak sebatas kita paham di sini, tapi kita harus banyak referensi. Kemudian kita bandingkan referensi yang ada. Dengan begitu kita akan nanti melihat, gitu ya. Gambar begitu juga. Gambar itu kan mendukung dari pesannya, teksnya. Kita bikin poster. Misalnya poster adalah tips. Tipsnya gimana? Misalnya tips pertama adalah atur jadwal. Kira gambar yang mendukung apa? Sebenarnya kita tahu kan. Oke, gambar yang mendukung artinya adalah gambarnya jam, misalnya. Alarm, kan? Dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita nggak memberikan gambar itu nggak penting dimasukkan. Gitu. Kita ngasih tips, ya misalnya. Tapi semua gambarnya itu dua gambar orang semua. Nggak nyambung. Buang-buang aja, mubazir poster kita. Gitu. Begitu juga dengan penggunaan elemen-elemen lain, elemen simbol. Kalau step artinya adalah 1, kedua, ketiga. Maka wajar kita bikin 1, panah kedua, panah ketiga. Itu dia level ya kan, atau step tahapan. Kalau poin-poin jangan dibikin seperti itu. Karena dia itu poin, bukan level, bukan tahapan. Gitu loh. Kemudian kita bikin poin, tapi kita bikin kayak siklus. Ya kan, siklus. Poin 1, 2, 3. Tapi kita bikin siklus. 5 poin, atas atau 4 lah, atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kita bikin panah. Panahnya adalah panah kayak siklus. Nggak nyambung dia. Gitu. Apa ya? Ada hal yang hilang di poster kita. Gitu. Oke. Begitu juga dengan simbol-simbol yang lain. Ya.
Nah, lanjut. Afwan Bang, izin mengingatkan, mungkin waktu penyampaian tinggal maksimal 10 menit lagi Bang. 7 menit Siap, lagi siap. Bang. Ini terakhir ini. Oke. Lanjut ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kita akan lihat Silakan realitanya. Bang. Lanjut, Henry. Nah, ini yuk cek. Ini yang saya temukan ketika melihat poster-poster waktu itu yang masuk ke penilaian dan lain-lain. Bahasanya, ajakan tapi bahasanya sangat-sangat formal. Ada itu. Dan sulit untuk dipahami akhirnya. Visualisasinya tidak sesuai. Idenya udah bagus nih. Ya kan? Komposisinya. Ada yang terlalu banyak tulisannya. Ada yang gambarnya terlalu banyak. Oke, ada yang tadi simbolnya itu asal masuk simbol aja. Oh, cari di Canva. Maafkan ya, maaf. Bukan maksudnya ini mengatakan template-template itu nggak bagus. Template itu membantu kan, ikon-ikon. Saya bikin ini pun ikon-ikon kan. Ada ikon-ikonnya, ada gambar-gambarnya. Tapi nggak semua gambar itu kita harus lihat dulu apa gambarnya. Nggak ujuk-ujuk download, terus kita masukin semuanya. Kira perlu direhab nggak? Misalkan kita remove background-nya, kita hilangin, atau sebagian kita crop gitu. Jadi nggak asal masuk-masuk doang gitu. Gitu ya. Gambarnya juga begitu. Nah, kemudian font. Font. Jadi orang tuh kalau baca poster karena waktunya di tempat umum waktunya singkat gitu kan. Kalau sekarang digital oke lah. Dan kalau di tempat umum kita pasang besar-besar. Orang lewat gitu, orang lewat doang gitu kan. Dibikin pula tulisannya font yang berkelok-kelok. Gimana orang mau baca? Jadi font sederhana itu bukan artinya font itu nggak bagus. Memang itu font itu lah yang cocok. Kemudian, tadi warna ini juga tata letak juga. Jangan berserak-serak gitu. Kalau misalkan kita beri posternya tentang tips atau tentang tingkatan. Jangan tingkat 1 di sini, tingkat 1 di sini, tingkat 2 di sini. Dia bikin untuk bikin dia tuh jadi nyatu. Nah, itu bicara tentang hierarki. Nah, hierarki ini tuh pesan kita contoh kayak tadi bijak berkanva, cuan dengan kanva. Maka cuan dengan kanva itu font yang memang di tengah semisal ukurannya ya kan font yang kalau ya kan nah begitu bukan font yang gigi-gigi segala macam gitu. Nah, hierarki itu cara baca itu kayak gitu. Jadi melihat poster kita itu dia contoh kita arahkan bacanya dari atas, jangan atas bawah atas bawah lagi, orang susah untuk baca ya. Kayak tadi siklus polanya melingkar, jangan kita tapi kita bikin gitu hierarkinya tapi dia maka lebih baik bikin melingkar, petak, segitiga dengan panah. Kalau bikin siklus nggak nyambung dia, kir atas ke bawah karena itu balik ke atas begitu ya. Sekian barangkali kira-kira udah ya. Mau dilanjut
Henry, cek. Next slide. Henry. Mana operatornya? Nah, ini contoh di sini. Ini yang menurut Gus ya, poster. Nah, ini 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Sekarang oke, cegah penyebaran virus corona. Terlihat ke sini kan. Yang dibesarkan tuh 5 langkah. Sedangkan cegah penyebaran virus coronanya dengan font yang ini dibalik fontnya ya. Nah, itu gimana tuh? Coba. Berarti orang akan lihat Mungkin Bang Fikri ada masalah jaringan dan mengingat waktu sudah jam 3:05 ya, Wah. Mungkin sesi Q&A kita tiadakan dan kita ganti dengan mungkin yang ingin bertanya bisa bertanya langsung kepada Bang Fikri melalui IG-nya, IG beliau. Nanti untuk username IG beliau akan kami kirimkan melalui chat grup chat. Baik, karena Bang Fikri mungkin belum ada lagi. Tuh Bang Fikri, halo Bang Fikri. ya? Keluar ya. Mungkin waktu udah selesai Bang. Mungkin boleh Gitu ya. apa ya? Penutupan 1 menit gitu Bang. Oke, jadi poinnya adalah bikin poster itu sebenarnya simple. Bikin poster itu simple, cukup kita kalau sebenarnya bukan aja bikin poin, bikin pesan dalam bentuk apapun sebenarnya simple. Yang perlu kita pahami adalah kita mau bikin apa. Kalau kita bikin poster, kita harus pahami poster itu dia konteksnya apa, diajarkan. Kemudian poster yang mau kita bikin tuh jenis posternya apa. Itu aja yang penting. Yang kalau mau bikin poster. Jadi nggak usah ribet-ribet, bingung ide bikin poster, kemudian bagaimana, ya. Nah, kemudian yang menjadi catatan adalah apa ya? Lupa tadi. Ya itu ya untuk poster ya. Tapi itu bisa jadi bicara tentang pesan. Jadi tadi konteksnya itu. Jadi kalau kita mau bikin poster kah, kita bikin video kah, kita bikin apapun itu yang sifatnya adalah bentuk dari bentuk dari pesan, audio, visual, kemudian apapun itu. Poin utamanya itu tadi di situ. Kita harus pahami karakteristiknya. Kalau bikin video, oke, video. Kalau video itu karakteristiknya apa, gitu kan? Nah, kemudian komponen-komponennya apa, tujuannya siapa, ke siapa diberikan, itu harus jelas. Jadi jangan lagi bingung. Kita tuh bingung karena kita tuh nggak tahu konteks kita mau bikin itu apa. Dan yang kedua, kita bingung karena kita tuh referensinya nggak ada. Itu yang rata-rata itu menyebabkan kita tuh pada bingung semuanya. Nah, syukuran Bang. Itu sih barangkali. Dan satu terakhir, sekarang poster itu sudah ada yang namanya poster animasi.
animasi poster-poster bergerak. Nah, komponennya sama juga. Gitu. Nah, itu sih barangkali dikembalikan ke Zaki. Syukron, terima kasih penyampaian materinya yang sangat berharga ini ya. Beliau juga sudah belajar dan juga penuh dengan pengalaman, sehingga semoga dengan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keilmuan kita, terutama dalam desain, sehingga apa yang kita sampaikan melalui poster-poster tersebut ataupun desain-desain yang kita buat, itu bisa menjangkau audiens yang tepat gitu, dan juga bisa menarik perhatian mereka. Mungkin sekian saja acara Commander kita pada siang hari ini. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa langsung saja ke IG Bang Fikri ya Bang, di Ya, @fikri SE_2026. Dan juga selanjutnya mungkin sebentar bisa penyerahan sertifikat Bang. Mungkin boleh sertifikat operator, sertifikat secara online Bang. Sebentar moderator. Sembari menunggu operator, mungkin yang lain boleh on cam, karena setelah ini langsung kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Taib, mungkin ini kenang-kenangan dari kami Bang, sertifikat sebagai pemateri pada acara Commander tahun 2022 ini. Semoga Bang berkenan, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada penyelenggaraan acara kita hari ini. Selanjutnya dari host kalian silahkan untuk menyalakan kameranya. Nyalakan kamera karena kita akan sesi dokumentasi. Mungkin dari operator bisa memimpin untuk sesi dokumentasi. Baik, karena hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang 3 ya. 1, 2, 3. Udah mendarat. Baik. Syukron jazakumullah khairan kasiron kepada Bang Fikri sebagai pemateri dan juga ikhwas sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.